Di sebuah desa, tinggallah seorang janda yang hidup dengan dua anak perempuannya yang memiliki wajah sangat cantik jelita, yaitu bawang merah dan bawang putih. Ayah kandung mereka, yang juga suami dari ibu bawang merah, telah meninggal dunia. Jadi bawang putih adalah saudara tiri dari bawang merah. Bawang merah dan bawang putih memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda. Bawang putih memiliki sifat yang baik hati, jujur, rendah hati, dan rajin. Sementara sebaliknya bawang merah memiliki sifat yang malas, iri hati, sombong, dan suka dengki. Kepribadian bawang merah yang malas juga diperburuk karena ibunya yang selalu membelanya dan memanjakannya. Ibunya selalu memberi bawang merah apapun yang diinginkannya. Sedangkan bawang putih yang melakukan semua pekerjaan rumah, termasuk memasak, membersihkan rumah, mencuci, dia hanya melakukannya sendirian tanpa dibantu oleh bawang merah. Namun justru dia tidak mendapatkan pujian atau kasih sayang dari sang ibunda. Bawang merah dan ibunya hanya menghabiskan waktu untuk diri mereka sendiri. Ketika mereka membutuhkan sesuatu, mereka menyuruh bawang putih untuk mengerjakan pekerjaan ini dan itu. Bawang putih yang mempunyai sifat yang baik, karakter yang berbudi luhur, tidak pernah mengeluh kepada sang ibunya. Dia selalu melayani ibu tiri dan saudara perempuannya dengan gembira. Suatu hari, bawang putih mencuci baju ibu tiri dan bawang merah di sungai. Bawang putih tidak menyadari jika sepotong kain milik ibunya itu hanyut di sungai. Dia pun merasa sedih, berpikir jika kain itu tidak ditemukan, dia akan disalahkan, dimarahi, dan dihukum, atau bahkan diusir dari rumah. Karena takut kain ibunya tidak bisa ditemukan, bawang putih pun terus mencari, berjalan di sepanjang aliran sungai tersebut. Setiap kali dia melihat seseorang di tepi sungai, dia selalu bertanya tentang kain ibunya yang hanyut. Namun tidak ada seorang pun yang melihat di mana kain tersebut. Akhirnya, bawang putih sampailah ke suatu tempat, di mana sungai itu mengalir ke sebuah gua. Anehnya dia melihat ada seorang perempuan yang sangat tua di dalam gua tersebut. Bawang putih pun bertanya kepada perempuan tua itu, apakah dia melihat kain milik ibunya. Dan ternyata perempuan tua itu menjawab bahwa dia tahu kain tersebut. Tapi dia memberi syarat sebelum menyerahkannya kepada bawang putih. Syaratnya dia harus bekerja membantu perempuan itu. Bawang putih pun akhirnya mengiyakan, menyanggupi syarat tersebut. Saat hari sudah sore, bawang putih pun mengucapkan selamat tinggal kepada perempuan tua tersebut. Karena kebaikan bawang putih, perempuan tua itu setelah menyerahkan kain kepada bawang putih, dia pun memberikan hadiah labu. Ada dua labu, yang satu lebih besar dari yang lain. Bawang putih diminta untuk memilih labu yang diinginkannya. Karena bawang putih tidak serakah, dia memilih labu yang kecil. Setelah itu bawang putih pun pulang ke rumahnya. Ibu tiri dan bawang merah pun sangat marah karena bawang putih terlambat pulang. Bawang putih kemudian menceritakan apa yang terjadi. Ibu tirinya masih marah karena bawang putih terlambat dan hanya membawa satu labu kecil. Jadi ibunya membanting labu itu ke tanah. Tapi anehnya, ternyata dalam labu itu ada perhiasan emas yang indah dan berkilauan. Ibu tirinya dan bawang merah sangat terkejut. Mereka kemudian merasa akan menjadi sangat kaya jika memiliki perhiasan yang begitu banyak. Namun karena keserakahannya, mereka malah berteriak kepada bawang putih dan membentaknya kenapa bawang putih tidak mengambil labu yang besar. Dalam pikiran bawang merah dan ibunya, jika labu yang diambil itu lebih besar, pastilah mereka akan mendapatkan lebih banyak perhiasan daripada labu yang kecil itu. Untuk memenuhi keserakahan mereka, bawang merah mengikuti langkah-langkah yang diceritakan oleh bawang putih. Dia rela menghanyutkan kain ibunya, berjalan di sepanjang sungai, kemudian bertanya kepada orang-orang dan akhirnya datanglah ke gua tempat perempuan tua itu tinggal. Namun tidak seperti bawang putih yang rajin, bawang merah menolak membantu perempuan tua itu untuk bekerja.
Bahkan dia dengan sombongnya memerintahkan perempuan tua itu untuk memberinya labu yang lebih besar. Perempuan tua itu akhirnya memenuhi permintaan bawang merah dengan memberikan labu yang besar untuk dibawa pulang ke rumahnya. Bawang merah akhirnya pulang dengan membawa labu besar tersebut dengan hati yang sangat gembira, sambil membayangkan seberapa banyak perhiasan nanti yang akan dia dapatkan dari labu besar tersebut. Setelah tiba di rumah, ibunya pun menyambut bawang merah dengan gembira. Setelah itu labunya kemudian dihancurkan ke tanah. Namun bukan isi perhiasan yang ada, ternyata berbagai ular berbisa yang menakutkan keluar dari dalam labu tersebut. Bawang merah dan ibu tirinya akhirnya sadar bahwa apa yang mereka lakukan selama ini adalah salah, dan mereka meminta kepada bawang putih untuk memaafkan kepada mereka.